Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka kita pembelajaran daring dan materi sebagaimana yang di dalam penjadwalan di Syakat sudah disampaikan. Hari ini kita berbicara tentang Balaghah 1 ya. Balaghah 1. Nah, ada beberapa kitab yang nanti menjadi rujukan utama. Para mahasiswa tentu bisa menjadikan ada kitab Jawahirul Balaghah sebagai kitab utama, Fil Ma'ani wal Bayan wal Badi', 3 hal utama dibahas. Tapi dalam semester ini kita hanya akan berbicara tentang ilmu ma'ani. Ya, ilmu yang berbicara tentang makna kata dan makna kalimat, makna kalimah wa makna jumlah. Itu yang nanti menjadi bahasan dalam ilmu ma'ani, atau kita lebih familiar dengan istilah ilmu semantik. Semantik di dalam balaghah disebut dengan ilmu ma'ani. Nah, di samping juga ada nanti beberapa referensi yang lain. Para mahasiswa bisa pakai kitab Jawahirul Maknun, Jawharatul Maknun, atau pakai kitab-kitab yang lain. Tetapi bahwa yang jelas bahwa kitab rujukan utama yang kita pakai adalah buku ajar yang saya buat sendiri, Balaghah 1, Kajian Sastra dan Retorika Bahasa Al-Quran. Ini buku wajib yang nanti menjadi acuan utama para mahasiswa nanti bisa pakai. Nah, termasuk nanti dalam berbagai macam tata urutan dalam pembelajaran kita selama 1 semester nanti akan disampaikan sebagaimana di dalam Google Classroom yang sudah nanti para mahasiswa ketahui. Hari ini kita berbicara tentang konsepsi ilmu ma'ani yang diawali dengan kalamul khobar, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kalam insya, dan seterusnya ada konteks, ada fasahah, dan seterusnya dengan berbagai macam tema-tema yang beragam. Baik, untuk menyingkat waktu, sekali lagi hari ini kita berbicara tentang muqaddimah. Ya. Kita langsung masuk ke dalam materi kita, ilmu ma'ani. Ya. Secara makna kata ilmu ma'ani, ilmu yang berbicara tentang makna-makna. Ya. Makna jamak maknayan, 2 makna ma'ani, makna-makna, atau jamak dari kata makna. Karena itu maka sesungguhnya ilmu ma'ani, ilmu yang berbicara tentang makna-makna kata ataupun makna-makna kalimat. Makna-makna kalimah atau makna-makna jumlah. Nah, para tokoh atau beberapa ulamaul lughah, ulamaul balaghah, ada yang mendefinisikan, memberikan pengertian tentang ilmu ma'ani dengan berbagai macam definisi yang beragam. Secara umum tentu tidak keluar dari definisi bahwa ilmu ma'ani adalah al-ilmu alladhi tu'rafu biha ahwalul lafdil arabi allati biha yutabiqu iqtida'ul hal. Nah, jadi ilmu ma'ani adalah ilmu yang berbicara tentang keadaan kata-kata bahasa Arab, lafaz-lafaz bahasa Arab yang dengannya sesuai dengan konsekuensi keadaan, iqtidaul hal, atau bahasa kita muqtadal hal, konsekuensi logis dari penggunaan bahasa itu. Ini yang disebut dengan ilmu ma'ani. Nah, dalam berbagai macam divisi yang lain, bisa juga disebut bahwa ilmu ma'ani adalah usulun wa qawaidun yu'rafu biha ahwalul kalamil arabi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hal. Ya, hampir sama. Jadi, sebuah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan-keadaan
kalimat-kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan konteks situasi, sesuai dengan kondisi di mana sebuah kata atau kalimat itu disampaikan. Ini definisi. Nanti para mahasiswa bisa melihat dalam berbagai macam referensi, salah satu nanti di dalam buku yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Nah, bahasan ilmu ma'ani itu tentu lebih membahas tentang al-lafdul arabi. Karena itulah maka para mahasiswa ketika belajar tentang ilmu balaghah, salah satunya adalah tentang ilmu ma'ani, tentu ini harus belajar tentang bagaimana lafadz-lafadz bahasa Arab itu dipakai. Tentu kalau ditanya apakah cukup kita mempelajari terjemahan, tentu tidak bisa. Kita tidak akan mengetahui nilai fasahatul kalam, nilai siyakul kalam, termasuk balaghatul kalam di dalam sebuah teks, kecuali kalau kita merujuk pada lafadz asalnya, yakni yang menggunakan bahasa Arab. Nah, karena itulah maka kalau kita berbicara tentang medan kajian kita, tentu kita berbicara tentang kajian-kajian yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis atau Hadis Nabawi, kemudian di dalam teks-teks bahasa Arab. Teks-teks bahasa Arab. Nah, salah satunya apa? Faidah dalam kita mempelajari ilmu ma'ani adalah ma'rifatu i'jazil Qur'anil Karim, mengetahui i'jazil Qur'an, ya. Ketinggian Al-Quran, kemuliaan Al-Quran atau kemu'jizatan Al-Quran. Nanti dalam penjelasan bacaan berikutnya, para mahasiswa akan mengetahui bahwa betapa kata-kata lafadz di dalam Al-Quran akan memiliki sebuah nilai yang tinggi, yang itu tidak bisa dibandingi dengan kalimat-kalimat yang lain, baik itu dalam segi susunannya, dalam segi diksi, ikhtiarul kalimah, pemilihan kata, ataupun di dalam susunannya, uslubnya, dan seterusnya. Nanti para pemirsa, para mahasiswa akan bisa mengikuti ini lebih jelas lagi dalam episode-episode atau di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang lalu sesungguhnya siapa sih peletak ilmu balaghah itu, peletak ilmu ma'ani itu? Para ulama secara umum beliau mengatakan bahwa wadi'u ilmil ma'ani, peletak atau pionir ilmu ma'ani adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani yang meninggal pada tahun 471 Hijriah. Beliaulah kemudian meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam pemaknaan dan pemahaman sebuah lafadz. Nah, itu yang tentu harus para mahasiswa dan para pemirsa sekalian ketahui terkait dengan masalah ilmu ma'ani. Pada kesempatan kita kali ini, karena ini masih muqaddimah, maka mahasiswa nanti diminta di beberapa episode atau beberapa pertemuan untuk membuat ringkasan makalah. Sementara kita belum pada pertemuan pertama ini, tapi tugas mahasiswa adalah bagaimana bisa mengakses berbagai macam materi-materi yang terkait dengan masalah ilmu ma'ani, khususnya pada tema kita kali ini adalah tentang kalam khabar. Kalamul khabar. Nah, pembicaraan tentang ilmu ma'ani. Tadi sekilas sudah sampaikan bahwa ada dua tema besar yang akan kita bahas dalam ilmu ma'ani ini. Yang pertama adalah tentang kalam khabar dan nanti kalam insya. Yang pada pertemuan kali ini kita akan lebih berbicara tentang kalam khabar. Kalam khabar. Nah, sebelum para mahasiswa mengetahui lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan definisi kalimat atau pembagian-pembagian kata di dalam bahasa Arab, alangkah lebih baiknya kalau kita sampaikan dulu penjelasan secara ringkas dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau di dalam konteks sastra Indonesia, sebuah kalimat atau kalam, kita sebutnya dengan kalimat. Kalimat itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Ada kalimat pernyataan,
ada kalimat pertanyaan, ada kalimat permintaan. Kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat pertanyaan atau interrogatif, atau kalimat permintaan atau afirmatif. Nah, biasa begitu. Jadi satu contoh. Kalimat pernyataan. Saya sudah makan. Maka jenis kalimat ini adalah kalimat pernyataan yang menyatakan keadaan saya sudah makan. Kalimat itu kemudian bisa dirubah menjadi bentuk pertanyaan. Ya, bentuk pertanyaan. Apakah saudara sudah makan? Apakah saudara sudah makan? Dari bentuk kalimat deklaratif atau pernyataan menjadi bentuk pertanyaan. Nah, nanti akan bisa dirubah lagi menjadi bentuk permintaan, baik permintaan positif ataupun permintaan negatif. Permintaan positif untuk melakukan sesuatu disebut perintah, yang bahasa Arabnya disebut dengan amr. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu disebut dengan nahi atau larangan. Sehingga kalau dari kata saya sudah makan, bentuk kalimat pernyataan dirubah menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah makan? Kemudian dirubah dalam bentuk permintaan positif menjadi makanlah, atau menjadi permintaan negatif jangan makan. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk kalimat yang nanti bisa berubah. Ini salah satu bentuk dasar, pola dasar kalimat yang baik itu di dalam konteks bahasa Indonesia ataupun nanti di dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa balaghah akan berbicara dalam konteks yang berbeda. Ya. Sekali lagi balaghah, sastra, ia berbicara tentang apa yang dibalik teks itu. Ya. Jadi sebuah kalimat pernyataan itu ternyata nanti suatu saat akan kita pahami ia tidak selalu bermakna pernyataan, tapi ia bisa bermakna permintaan, baik itu permintaan positif ataupun permintaan negatif. Suatu contoh, kalau saya mengatakan, misalnya, makanan ini beracun. Makanan ini beracun. Jenis kalimat ini adalah kalimat pernyataan. Sebuah deklaratif bahwa makanan ini beracun. Tetapi ketika ini saya sampaikan di hadapan makanan dan ada orang yang akan menyantap sebuah makanan tertentu, lalu saya mengatakan makanan ini beracun. Artinya, jangan makan. Jadi dari bentuk deklaratif pernyataan, maknanya adalah permintaan negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Seperti itu. Kalau saya kemudian berhadapan dengan mahasiswa di siang hari ketika jam 11:30 misalnya, lalu saya bertanya kepada mahasiswa, di depan rumah makan, saya mengatakan, apakah saudara sudah makan? Apakah sudah makan? Ini secara tekstual ia adalah kalimat pertanyaan. Saya bertanya apakah saudara sudah makan. Tetapi maksud dari pertanyaan saya tidak sekedar bertanya. Maksudnya kalau saudara belum makan, yuk makan bersama saya. Makanlah bersama saya. Atau sudilah kiranya saudara makan bersama saya. Jadi sebuah kalimat pertanyaan tadi memiliki makna permintaan positif atau perintah untuk makan atau ajakan untuk makan. Nah, seperti itulah sebuah kalimat ya. Ia memiliki makna, ia tidak berdiri pada makna preferensinya. Ia tidak berhenti pada makna tekstualnya, tetapi apa sesungguhnya maksud dari kalimat itu, ini harus kita pahami. Nah, disinilah kemudian materi balaghah itu kita berbicara. Yang sebelumnya tadi Ustadz baru akan menyampaikan tema sederhana, tema singkat pada pertemuan pertama kali ini. Ini masih warming up ya, masih pemanasan. Jadi kita masih bicara tentang kalam khobar ya.
tadi sesungguhnya Ustadz sudah sedikit banyak menyinggung tentang kalam insya ketika dalam contoh bahasa Indonesia tadi. Tapi tidak mengapa, karena sesungguhnya pembahasan tentang kalam khobar dan kalam insya itu satu paket. Hanya karena ini waktu yang tidak memungkinkan, maka hari ini kita khusus berbicara tentang kalam khobar saja. Nah, kalau tadi di dalam pembahasannya ada kalimat pernyataan, pertanyaan, dan permintaan. Nah, maka dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu balaghah, maka bentuk yang pertama pernyataan itu disebut dengan kalam khobar. Disebut dengan kalamul khobar. Nah, kalam khobar, kalam deklaratif. Nah, pembahasan tentang ilmu balaghah tentu akan berbeda dengan bahasan dalam ilmu qawaid, baik itu nahwu ataupun shorof. Walaupun ilmu nahwu dan shorof sangat berperan membantu pemaknaan di dalam ilmu balaghah, tetapi konteks penjelasan, konteks syarah yang akan kita jelaskan, tentu kita tidak akan berbicara sebagaimana model pembicaraan di dalam ilmu nahwu atau shorof. Seperti itu. Nah, secara umum nanti para pemirsa, para mahasiswa juga bisa melihat di dalam buku yang sudah Ustadz sampaikan bahwa kalam khobar itu kan ada definisinya, ya. Kalam khobar adalah wa ma yahtamilu sidqa wal kidhba li dzatihi. Sebuah kalimat yang mengandung unsur kebenaran atau kedustaan. Ia bisa dibenarkan, ia bisa didustakan. Langsung kita balik. Kalau kalam insya, ma la yahtamilu sidqa wal kidhba li dzatihi. Ia tidak mengandung, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Satu contoh. Saya memakai baju, ini apa nih warnanya? Warnanya hijau. Lalu saya mengatakan, baju saya berwarna hijau. Maka kalimat saya ini adalah kalimat yang benar. Maka ini disebut dengan sidqul khobar. Kalau saya mengatakan bahwa baju saya ini berwarna merah, maka ini kalimat pernyataan juga, kalam khobar juga, tapi disebut dengan kidbul khobar atau khobar yang dusta. Nah, seperti itulah. Jadi artinya bahwa kalam khobar itu ia bisa dibenarkan, dia bisa disalahkan. Nah, itu yang pertama. Ada definisi yang kedua, bahwa kalam khobar itu adalah ma yatahaqqaqu madluluhu fil kharij biduni nutqi bihi. Sebuah kalimat yang realitanya sudah akan terwujud dalam realita di luar tanpa harus kita ucapkan. Saya ulangi, jadi sebuah kalimat yang realitanya sudah akan ada tanpa harus diucapkan. Saya menggunakan baju warna hijau. Ini ya. Baik saya ucapkan saya itu menggunakan baju warna hijau atau tidak saya ucapkan, baju saya tetap berwarna hijau. Itu namanya kalamnya kalam khobar. Berbeda dengan kalam insya. Kalam insya adalah ma la yatahaqqaqu madluluhu fil kharij biduni nutqi bihi. Sebuah kalimat yang realitanya tidak akan terwujud sebelum diucapkan. Jadi sebelum diucapkan, belum ada. Setelah diucapkan, baru ada. Itu namanya kalam insya. Jadi kebalikannya. Sekali lagi, kita berbicara tentang kalam khobar, supaya nanti kita ada padanannya. Kita langsung kaitkan beberapa itu dengan kalam insya sekalian, supaya kita tahu. Satu contoh, ini di hadapan saya ada Al-Quran. Al-Quran. Kalau kalam khobar, ia sebuah penjelasan bahwa Al-Quran berada di sebelah kiri saya. Al-Quranul Karim berada di sebelah kiri tangan saya. Ini namanya kalam khobar. Baik saya ucapkan atau tidak, memang posisinya dia di sini. Ini namanya kalam khobar. Kalau kalam insya, satu contoh, kalam insya. Letakkan Al-Quran di depan saudara. Maka ketika ini berada di sebelah kiri, lalu saya ambil dan saya letakkan di depan saya. Nah,
letakkan Al-Quran di depan saudara. Maka kata, letakkanlah Al-Quran di depan saudara, ini namanya kalam insya. Di mana Al-Quran tidak akan berpindah berada di depan, kecuali setelah saya lontarkan statement saya berupa perintah untuk memindahkan dari sebelah kiri ke depan saya. Seperti itulah perbedaan antara kalam khobar dan kalam insya, dan nanti para mahasiswa akan bisa membedakan tentang itu semua. Nah, secara umum kita hanya muqaddimah awal sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang ilmu bicara tentang kalam khobar saja, secara umum kalam khobar itu kan di dalam bahasa balaghah kan ada dua bentuk. Ada kalam khobar dari jenis jumlah fi'liyah, ada kalam khobar dari jenis jumlah ismiyah. Nah, para mahasiswa tentu masih ingat penjelasan tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam kaidah ilmu qawaid. Ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il, sehingga nanti terdiri atas fi'il dan fa'il. Kadang-kadang ada maf'ul, fi'il, fa'il plus maf'ul. Kalau jumlah ismiyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan isim, sehingga tersusun atas mubtada, isim yang menjadi mubtada kemudian membutuhkan khobar, sehingga jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, saya ulangi, dalam kalam khobar sebuah kalimat tersusun atas dua pola, dua bentuk itu, baik itu jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il dan membutuhkan fa'il, ataupun jumlah ismiyah yang terdiri atas mubtada dan membutuhkan khobar. Tapi penjelasan ini, jumlah fi'liyah adalah diawali dengan fi'il sehingga membutuhkan fa'il, jumlah ismiyah membutuhkan ada mubtada sehingga membutuhkan khobar. Ini penjelasan versi qawaid, belum penjelasan versi balaghah. Kalau kita berbicara tentang balaghah, maka pola penjelasannya akan berbeda. Menjelaskan tentang jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah dalam konteks balaghah menjadi berbeda. Tidak lagi sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il kalau jumlah fi'liyah, atau diawali dengan isim kalau jumlah ismiyah. Nah, maka nanti para mahasiswa bisa melihat faedah dalam penggunaan jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Satu contoh. Jadi al-jumlatul fi'liyah mawdu'atun li'ifadati tajaddud wal hudus fi zamanin muayyan ma'al ihsar. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah sebuah kalimat yang disusun untuk memberikan faedah timbulnya hal baru pada masa tertentu sekaligus. Timbulnya hal baru. Supaya nanti supaya nanti bisa selevel, maka kalau ini ada hal yang baru, maka kalau di dalam jumlah ismiyah, sebuah kalimat jumlah yang tufidu bi asli wad'iha thubutu syai' lais ghair. Thubutu syai'. Jadi sebuah kalimat yang menunjukkan ketetapan sesuatu. Mungkin para mahasiswa agak bingung. Satu contoh. Kalau ada kalimat asyraqatis syamsu. Asyraqatis syamsu. Asyraqat bentuk fi'il. Asyamsu fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Apa makna jumlah fi'liyah ini? Di dalam ilmu balaghah, maka asyraqatis syamsu itu menunjukkan makna kebaharuan. Berarti tadi matahari itu belum muncul dan sekarang matahari muncul. Matahari telah muncul. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya matahari belum muncul dan kemudian sekarang sudah muncul. Menunjukkan makna li'ifadati at-tajaddud wal hudus. Kebaharuan, sesuatu terjadi baru. Nah, berbeda dengan kalau nanti para mahasiswa membuat bentuk jumlah ismiyah. Satu contoh, ada sebuah kalimat al-ardu mutaharrikah. Al-ardu mutaharrikah. Bumi itu bergerak. Bumi itu bergerak. Nah, karena itu menggunakan pola jumlah
ismiyah, maka sesungguhnya ia memiliki faedah. Apa faedahnya? Thubutu syai', tetapnya sesuatu. Bahwa bumi itu sejak dulu, sekarang yang akan datang akan tetap bergerak terus. Nah, seperti itu. Sehingga nanti, kalau nanti kita menggunakan pola bentuk ini, al-ardu mutahrikah, atau diganti menjadi tataharakatil ardu. Ya. Tataharakatil ardu. Bumi bergerak dengan al-ardu mutaharrikah. Juga bumi bergerak. Kalau bentuk jumlah ismiyah menunjukkan kebaharuan, artinya sebelumnya tidak bergerak, sekarang bergerak. Tetapi yang lebih tepat untuk makna ini adalah menggunakan bentuk jumlah ismiyah, artinya bahwa bumi itu senantiasa bergerak. Dan disitulah nanti ketika kita berbicara tentang lafaz-lafaz Al-Quran, begitu banyak lafaz-lafaz Al-Quran yang mengandung kalam khobar, yang di situ akan para mahasiswa akan mengetahui ada makna tajaddud bagi jumlah fi'liyah, ada makna yang menunjukkan thubutu syai', ketetapan sesuatu, ketika itu menggunakan jumlah ismiyah. Nah, seperti itu para mahasiswa sekalian. Dan sekali lagi bahwa ini muqaddimah pada kesempatan pertama ini, dan tugas mahasiswa adalah walaupun tugas ini tidak harus dikumpulkan, silakan nanti dilacak sebuah kalam yang memiliki bentuk kalam khobar dari jenis jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan kemudian para mahasiswa menentukan kira-kira apa makna dari pola ini. Nah, sehingga dengan itulah ini perlahan kita berbicara tentang tema balaghah ini, kita agak perlahan karena ini mungkin bagi beberapa mahasiswa ini menjadi tema baru, ya, tema baru. Dan disinilah kemudian kealiman seorang bahasawan. Para mahasiswa sekalian akan menjadi ahli-ahli bahasa Arab. Nanti akan menjadi sarjana bahasa Arab. S2 akan menjadi master bahasa Arab. Akan menjadi doktor bahasa Arab. Akan menjadi pakar-pakar bahasa Arab. Karena itu salah satunya kepakaran kita adalah ditentukan ketika kita memahami makna-makna secara balaghah. Nah, karena itulah maka mudah-mudahan penjelasan singkat ini akan bisa menjelaskan kepada para mahasiswa sekalian. Sekali lagi, untuk tugas ataupun penjelasan lebih detail nanti akan ada di dalam di Google Classroom, nanti para mahasiswa bisa melihat. Tapi untuk kali pertama ini kita belum ada tugas, dan mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami semuanya. Demikian pertemuan kita pada kali ini, dan silakan tugas mahasiswa adalah melacak ataupun mengakses buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dengan kalam khobar. Yang lebih umum lagi adalah tentang ilmu ma'ani, yang karenanya mudah-mudahan bisa kita fahami bersama. Demikian pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.